Halo penonton Cokro TV, kita bertemu lagi di program Seruput Kopi. Kali ini kita akan bertemu dengan seorang tokoh bernama Profesor Dr. Budi Wiweko dari sebuah lembaga terkemuka, IMERI, Indonesian Medical Education Research and Institute. Ya kira-kira kalau diterjemahkan sebuah lembaga pusat riset dan pendidikan medis. Ini barangkali tidak banyak Anda kenal, tapi percaya deh, setelah Anda mendengar percakapan saya dengan Profesor Iko, kita menyambutnya itu ya, Anda mudah-mudahan akan bisa memahami kenapa ini menjadi sangat penting. Yang saya antar dengan cara sederhana. Kita tahu di Indonesia ini kita butuh sekali riset, penelitian. Untuk apa? Untuk mengembangkan teknologi, untuk punya industri yang baik, termasuk di alat kesehatan. Dan ini semakin terasa ketika sekarang terjadi pandemi COVID. Kita sekarang sadar betul betapa pentingnya bagi kita untuk bisa mengembangkan alat-alat kesehatan di dalam negeri. Dan untuk itu diperlukan yang namanya riset. Kira-kira gitu ya. Nah, kita akan bertemu dengan seorang yang bertanggung jawab nih dalam hal pengembangan riset tersebut di IMERI yang adalah bagian dari Universitas Indonesia. Kita sapa langsung dan kita langsung bicara. Halo, Profesor Budi Wiweko. Iya. Panggilnya Iko aja. Iko. Ya. Prof. Iko baik, lah ya. Bang Ade. Ya. Apa kabar? Baik, alhamdulillah baik, Bang Ade. Ini terima kasih udah mau datang ke Cokro TV nih. Ya. Habis menangani pasien katanya. Iya. Oke, jadi tadi yang saya sampaikan di awal, Prof. Iko. Ya. Anda adalah asisten direktur. Wakil direktur. Bukan Ya, asisten. betul. Wakil direktur dari IMERI. Dan kita tahu semua bahwa ini adalah sebuah kerja yang pasti berat. Ya. Kira-kira, Prof, kalau saya orang awam nih, bisa nggak Anda menjelaskan kepada kami, kenapa menjadi penting di Indonesia ini harusnya ada sebuah pusat riset alat-alat kesehatan medis? Ya, makasih Bang Ade. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di tahun 2015 lah sebagai contoh ya, sebelum pandemi, jauh sebelum pandemi, pada saat itu kurang lebih 94% alat kesehatan Indonesia itu impor. 94%. Hampir 100%. Iya, hampir 100%. Ya, itu. Jadi dan tentunya bisa dihitung kan. Pertama dari sisi nilai rupiahnya ya pasti cukup tinggi. Ya, berapa banyak belanja kita untuk barang-barang impor tentunya. Kemudian yang kedua, tentunya kalau kita tergantung dari alat kesehatan itu tergantung dari impor, nanti akan ada masalah ya, misalkan kalau impor nggak bisa masuk atau harga yang tidak bisa kita kontrol. Dan ternyata itu terjadi ketika pandemi. Betul, terjadilah pada pandemi 2020, betapa kesulitannya kita ya, bahwa begitu banyak alat kesehatan dan juga obat ya yang impor. Boleh saya potong sedikit ya? Yang dimaksud alat kesehatan tuh apa aja sih? Ya. Sebenarnya alat kesehatan itu range-nya luas sekali, mulai dari yang teknologinya sederhana, ya furniture bahkan, furniture itu masuk, mebel, tempat tidur rumah sakit, itu masuk kategori kesehatan itu, tempat tidur rumah sakit, lampu, kamar operasi, ya seperti itu, alat bedah, sampai yang paling canggih, MRI, CT scan, kemudian yang berbasis elektronik. Jadi demikian luas sebenarnya spektrumnya. Dan kita kebetulan ya 94% tadi masih impor. Dan mengapa demikian? Ya salah satunya adalah karena masalah penelitian tentunya ya, bahwa kita belum mampu saat itu dan juga mungkin saat ini kita masih berjuang keras untuk bisa memproduksi alat kesehatan dalam negeri. Dan tentunya ini harus disupport oleh pusat-pusat riset yang sangat kuat di bidang kesehatan. Nah itulah mengapa sebuah pusat riset itu sangat penting bagi ketahanan kesehatan sebuah negara. Begitu Bang Ade. Kalau dikatakan tadi 94 atau 96? 94%. Itu datang terutama dari negara-negara... saya tidak hafal persis, tapi bervariasi. Saya kira kalau alat bedah itu bahkan banyak datang ya dari mulai negara maju ya, Jerman, Jepang, Amerika, tapi juga ada negara-negara yang berkembang sebenarnya, Pakistan ya. India, betul ya. Mereka artinya lebih maju? Sebenarnya
bukan lebih maju ya, tetapi memang kita harus akui ya, bagaimana mereka punya sebuah sistem yang memungkinkan negara mereka itu memproduksi alat kesehatan, yaitu tentunya didukung oleh pemerintahnya, oleh ekosistemnya dan sebagainya, begitu Bang Ade. Nah, saya mau tanya kembali ke tadi. Tadi Prof. Iko menyatakan bahwa ini kan terutama terasa sekali begitu ada COVID. Betul. Tapi seandainya nggak ada COVID, masih ada nggak kebutuhan untuk memproduksi alat kesehatan sendiri ini? Iya. Sebenarnya kita sih sudah sadar ya sejak tahun 2005 Pak Jokowi periode pertama waktu itu ya, 2014 itu kita sudah menyusun roadmap 2005. Sorry, kita tuh pemerintah kita pemerintah ya, mohon maaf. Jadi pemerintah waktu itu Kementerian Kesehatan, kemudian industri, perguruan tinggi, dibantu oleh Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan seterusnya, menyusun roadmap alat kesehatan Indonesia sampai dengan tahun 2035. Jadi kita sudah waspada, sudah sadar betul bahwa ini nggak bisa nih seperti ini, karena begitu banyak kita tergantung dari luar ya, dan itu tentu sangat merugikan lah ya gitu. Jadi kita sudah menghimpun, mengidentifikasi apa saja sebenarnya yang diperlukan, ya mulai dari kita melakukan reverse engineering, ya kita ATM. Tolong dijelaskan ya. Iya, ATM ya, amati, tiru, modifikasi. ATM. Oh, itu reverse engineering. Ya, ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Ya. Jadi kita lihat orang punya, kita tiru, kita modifikasi. Betul. Kalau dari sisi alat kesehatan, yang paling besar itu adalah nomor satu adalah alat bedah. Alat bedah itu gunting, ya kemudian pisau bedah. Itu impor semua. Gunting itu impor. Bayangkan, gunting bedah ya. Gunting bukan gunting impor, ya kan. Nah itu belanjanya paling besar. Itu alat bedah satu. Yang kedua yang besar juga adalah infus, jarum infus, kemudian suntikan, ya sekarang kan suntik vaksin tuh, suntikannya tuh impor semua tuh jarum-jarum tuh, jarumnya, kemudian kateter, selang, semua itu konsumen bahan habis pakai itu impor, dan itu belanjanya besar sekali sebenarnya. Nah jadi pemerintah waktu itu sudah menyusun roadmap bahwa untuk bahan-bahan atau alat kesehatan yang belanjanya sangat besar, itu kita harus melakukan tadi ya, ATM tadi, reverse engineering. Jadi kita mundur, kalau ada 10 step, ya kita bikin yang dari step 10, 9, 8 dulu deh misalkan. Maksudnya 10, 9, 8, 7. Kalau membuat alat bedah itu stepnya dari 1 sampai 10 misalkan. 1 ini dari bahan mentahnya kan, besi, baja, seterusnya, sampai terakhir udah jadi gunting. Nah kita pelan-pelan kan, dari belakang dulu dong, kita impor yang setengah jadi dulu. Nanti tambah lama tambah mentah, akhirnya kita bisa produksi. Nah itu yang harus kita kejar, bekerja sama dengan. Sorry tadi artinya mula-mula guntingnya dulu nih, berusaha ditiru, dilihat apa komponen-komponennya, kalau bisa dikembangkan sendiri gitu. Sampai ujungnya bahan mentah. Jadi kalau alat bedah itu di Pakistan, mereka memang sudah terbiasa ya, dia ada stok, ada industri yang mensupport baja mentahnya aja, stainless steel ya kan, sampai baja mentahnya kemudian setengah jadi, kemudian diasah lagi, di macam-macamin lagi lah. Nah kita sudah belajar itu, mungkin sekarang kita yang setengah matang dulu lah, dari sana datang ya, nanti di sini kita asah. Sebenarnya mirip seperti pengrajin perak di kota gede, ya ngotok-ngotok segala macam lah seperti itu. Nah itu yang tahap awal, saya kira ini memerlukan kolaborasi antara industri dan juga nanti ada pusat riset serta universitas di dalamnya tentunya. Begitu Bang Ade. Ya jadi dari 2016 sudah mulai disadari. Sudah. Ini pertanyaan orang awam nih. Emang kalau bisa kita impor aja harganya murah, kenapa sih harus bikin sendiri gitu loh? Kan awam nih, yang penting barangnya ada di pasar, kita beli. Betul tuh. Itu pertanyaan yang susah dijawab ya begitu ya. Selalu memang pertanyaannya atau yang menjadi masalah di lapangan adalah
ya terutama teman-teman industri ya, mereka akan bilang, wah kita buka pabrik aja susah setengah mati, ngurus izin ya kan, meng-hire SDM, alatnya mesti diuji klinik lagi, diregistrasi, modalnya gede, harganya mahal, impor dari luar jauh lebih murah gitu. Nah ini memang yang harus kita pecahkan bersama-sama ya. Salah satunya yang harus kita dukung regulasi pastilah pemerintah. Kami ya para perguruan tinggi, pusat riset dan industri bersama-sama dengan pemerintah mencoba menyusun regulasi-regulasi yang menguntungkan, ya kan, dari sisi izin edar, registrasi, kemudian TKDN, ya, itu TKDN semua tingkat komponen dalam negeri. Ya. Tingkat komponen dalam negeri, kemudian tax insentif kalau industri yang mau membantu riset dia dapat tax insentif, pengurangan pajak. Jadi itu memang itu rupanya yang dilakukan oleh negara-negara India, Bangladesh, Thailand terhadap industri dalam negeri mereka. Jadi industri itu dimanja betul. Jadi dibebaskan pajak, dibantu pemerintah untuk ini registrasi. Terutama buat alkes ya? Ya, buat alkes dan obat ya, dua itu. Mereka seperti itu. Oke, saya ingin tanya. Jadi begitu 2016 si pemerintah itu menyatakan bahwa taruhlah ada roadmap ke arah kemandirian, betul. Itu dilakukan nggak yang tadi? Seperti yang di India, di Bangladesh, di Pakistan? Belum sepenuhnya. Baru memang kita berkumpul bersama-sama mengidentifikasi begitu ya, bahwa kita perlu bahan baku mentah. Contoh lah, kita perlu bahan baku plastik yang bagus, medical grade untuk membuat selang infus. Kita perlu karet medical grade untuk membuat sarung tangan, membuat kondom, ya kan itu. Kondom bukan alkes ya. Oh, tapi bukan, nggak masuk alkes deh. Nah itu sudah komunikasi. Tetapi memang implementasi ya itu ya, akselerasi itu kan perlu diakselerate ya. Saya kira ini yang pentingnya ya, Pak Presiden Jokowi kan selalu menyatakan implementasi di lapangan itu yang terberat gitu. Nah, kayaknya sekarang dengan adanya pandemi sepertinya semua pihak tersengat ya. Wah, nih nggak bisa gitu ya, ini harus nih begitu. Jadi selama ini lebih banyak ke wacana, kita harus mandiri, mandiri ya. Tapi sebetulnya tadi yang insentif, kemudahan, itu sebenarnya belum lah. Belum. Tapi bahkan tanpa itu pun Prof. Iko melihat bahwa di Indonesia ada nggak semangat di kalangan industri dan tentu saja dalam hal ini adalah komunitas ilmuwan untuk nggak apa-apa deh walaupun tanpa insentif kita jalanin lah demi merah putih. Ada nggak? Ada. Kalau itu saya yakin betul ada. Ya teman-teman itu ya baik ya perguruan tinggi, industri itu cukup banyak, yang idealis tuh cukup banyak. Yang mereka lama-lama merasa risih juga kan sebagai distributor, kok saya cuma distributor aja nih gitu kan. Sementara adalah pelaku-pelaku industri yang sekarang yang sukses ya dalam negeri cukup banyak, yang memproduksi tadi ya alat tempat tidur, ada yang memproduksi kursi, ada yang memproduksi tensimeter yang sukses sampai mengekspor ya. Itu saya kira itu menjadi contoh ya, pionir gitu kan, yang lain-lain jadi pengen ikut gitu ya, seperti itu. Jadi sebetulnya bisa dibilang, Prof, bahwa yang mendrive ini semua harusnya pertama-tama lah ekonomi ya. Jadi kalau orang tahu bahwa memproduksi sendiri itu adalah sesuatu yang lukratif lah, membawa keuntungan besar gitu ya. Itu orang akan melakukannya. Dan ngapain cuman impor kan? Betul. Kan kalau yang survive itu kan ekonomi yang dikembangkan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Kita kenal knowledge based economy kan. Bukan hanya komoditas ya. Kalau komoditas kan sekarang mentok nih sana sini. Karena benar-benar negara yang menguasai iptek, nah dia yang bisa menjadi pemimpin di mana-mana. Kira-kira itu. Tapi dia mengembangkan iptek dan ada nilai ekonominya. Betul, makanya knowledge based economy namanya. Knowledge ekonomi yang berbasis pengetahuan. Betul. Tapi kalau ini gampangannya, menurut Prof, ya, sebenarnya pasar di Indonesia akan sanggup tuh untuk mendrive
pertumbuhan. Pertumbuhan sangat Ya. Sangat sanggup, sangat. Jadi saya lupa pada tahun 2015 itu ya pertumbuhan industri obat dan alkes itu sangat maju pesat didorong oleh adanya sistem jaminan kesehatan nasional. Oke. Ya, luar biasa itu absorpsinya, sangat luar biasa. Gitu. Jadi sebuah policy jaminan kesehatan nasional itu aja ternyata iya. Itu sudah luar biasa loh. Kita tidak berbicara yang di luar JKN ya. Bayangin JKN Bang Ade sekarang 220 juta penduduk kita tercover JKN. Berapa banyak itu alat kesehatan, berapa banyak obat. Gitu. Itu luar biasa gitu. Iya. Saya akan katakan gini ya buat penonton, bayangkan pasarnya 220 juta. Iya. Kalau ternyata untuk itu alat kesehatannya adalah impor. Iya. Yang untung ya orang lain lah. Iya. Sekarang Prof. Iko dan kawan-kawan nih sedang berupa untuk berinvest kan? Ya, betul. Jangan keluar dong duitnya, di dalam negeri dong. Ya, betul. Cuman sekarang pertanyaannya adalah, sebetulnya Prof. Iko kan mengembangkan research. Dan kita tahu untuk industri knowledge base ekonomi tadi, betul. riset menjadi sangat penting. Betul. Tapi tadi saya di awal bilang, di Indonesia ini kadang-kadang kita suka nggak peduli sama research. Ya nggak? Iya. Itu terjadi nggak? Betul. Itu saya kira ini salah satu challenge dan juga opportunity lah menurut saya sih. Bagaimana mindset itu kan mesti berubah ya. Makanya sekarang kalau dikatakan ada merdeka belajar, itu sebenarnya konsep itu betul sekali bila kita melihatnya di tatanan riset dan inovasi. Dan yang paling penting sebenarnya dari sejak pendidikan dasar. Sejak pendidikan dasar ya Bang Ade kan sekolah di luar ya, pasti paham betul bagaimana pendidikan dasar anak itu yang dilatih adalah kreativitas. Ya. Bukan pelajaran-pelajaran yang terlalu banyak, terlalu susah. Ya. Saya kira. Nah, mudah-mudahan pemerintah ya melakukan perubahan-perubahan yang cukup disruptif ya sejak pendidikan dasar sebenarnya harusnya. Sekarang kan di pendidikan tinggi sudah ya dengan Merdeka Belajar. Harapannya sih sejak pendidikan dasar nih, karena kreativitas, inovasi itu dibangun sejak kecil pasti, sejak SD ya. Nah itu yang nanti membangkitkan kalau orang sudah kreatif pasti akan timbul lah ide-ide melakukan penelitian, ide-ide melakukan hal-hal yang inovatif. Ya. Nah, Prof, kalau nggak salah, koreksi saya kalau saya salah. IMERI ini adalah pusat riset medical yang pertama. Ya, di Indonesia. Betul, di Indonesia. Betul. Dan itu berdiri 2017. 4 tahun lah sekarang kita. Jadi sebelumnya nggak ada kan? Belum. Kalau saya menduga-duga, jadi dia ada karena adanya pemerintah itu nggak? Ada hubungan berkorelasi nggak? Betul. Jadi begini. Jadi IMERI itu sudah dirintis oleh pemerintah ya sejak cukup lama ya. Jadi mungkin dari sejak 2008 lah seingat saya. 2008 waktu itu sudah kerjasama antara Indonesia dengan JICA dengan Jepang. Ya, kita dapat bantuan untuk membangun 2 rumah sakit pendidikan dan 1 pusat riset kedokteran. Nah, 2 rumah sakit pendidikan ini di bantuan Jepang. 2 rumah sakit pendidikan ini 1 di Solo, 1 di Padang. Nah, di UI kita dapat pusat riset karena dianggap UI yang lebih bisa mengampu pusat riset. Nah, itu dibangunlah jadi IMERI, betul. Tuh. Memuaskan nggak dong? Tentu masih jauh lah dari puas ya. Konsep IMERI saja sebenarnya awalnya proyek itu namanya MERC, MERC, Medical Education and Research Center. Tapi kemudian waktu itu kita berkontemplasi ya, kemudian saya pikir nggak bisa nih, kita harus memakai nama Indonesia. Karena ini pusat riset punya Indonesia, bukan punya UI, saya bilang. Jadi semua stakeholder harus masuk. Makanya kita pakai nama UI di depannya. Nama Indonesia, mohon maaf. Indonesia Medical Education and Research. Tapi di bawah UI ya? Ya, sementara ini di bawah UI tentunya ya, karena UI yang diberi kesempatan untuk mengampunya. Begitu, Bang Ade. Dulu di awal dibangun dengan dana Jepang. Dana IDB, Islamic Development Bank. Kalau yang Jepang tadi yang mana? Jepang itu rumah sakit, mohon maaf. Rumah sakit. Rumah sakit ya. Tapi IDB Jepang tuh membantu rumah sakit UI, mohon maaf. Jadi IDB itu namanya proyeknya tiga proyek itu rumah sakit
Rumah Sakit UNS, Rumah Sakit UNAN, dan IMERI. Oke. Gitu. Okay. IDB Islamic. Sampai sekarang? Ya, setelah selesai sudah handover. Udah berapa tahun waktu itu? Proyek pembangunannya kalau IMERI sendiri dari 2014 selesai 2016 akhir, 2 tahun lebih. Nah, kalau sekarang, jadi gimana pendanaannya? Nah, ini juga saya kira ini satu struggling juga ya, perjuangan bagi kita, bagaimana kita secure funding untuk sebuah pusat riset, terutama supaya sustain kan. Nah, ada beberapa model sebenarnya. Pada saat berdiri 2016-2017, kita tuh mengadvokasi pemerintah bahwa ini adalah sebuah pusat riset dan edukasi bidang kesehatan yang luar biasa. Kita punya ada 12 riset center di tower riset. Kita punya 8 center di tower edukasi. Jadi ini potensinya besar sekali. Punya alat riset yang luar biasa, alat edukasi yang luar biasa. Nah, ini harus dimanfaatkan untuk pemerintah, untuk Indonesia tentunya. Jadi kita minta secure block grant ke Kemendikbud, Menristek waktu itu, Menristek Dikti waktu itu. Tetapi sebagai pusat unggulan ya, sebagai pusat unggulan dan inovasi. Tapi tampaknya masih belum berhasil. Akhirnya ya kita sekarang setengah 40-50% kita mendapatkan funding dari Universitas Indonesia untuk operasional cost, SDM. Sisanya ya kita mencari funding dari industri, dari grant, dari macam-macam lah, proyek-proyek kerjasama seperti itu. Ya kita harapkan ke depannya seharusnya pemerintah lebih care lah ya. Iya, sebenarnya kan penelitian itu investasi ya. Investasi sebenarnya. Investasi jangka panjang yang tentu baliknya tadi kan knowledge based economy ya, ada economic growth ya gitu. Nah, kalau dari industri sendiri, apa responsnya terhadap IMERI? Industri responsnya sebagian besar sangat positif ya. Mereka apalagi di era sekarang ya, saya kira 3 tahun terakhir ini sangat luar biasa. Industri minat industri untuk masuk ke dunia riset dan inovasi itu cukup besar sekarang. Cukup besar karena pemerintah sekarang mengeluarkan aturan TKDN tingkat komponen dalam negeri itu, misalkan kalau industri farmasi 30 komponen riset itu dihitung 30%. Komponen riset. Jadi kalau mereka menginvestasi riset dalam pengembangan obat itu dihitung TKDN-nya 30%. Udah langsung 30%. Jadi itu padahal seharusnya minimal ada 100%, minimal 55% sekarang. Sekarang 55% sekarang. 30% kalau dipakai ke riset itu sudah sangat besar kan? Sudah besar sekali, betul. Dan juga pemerintah sekarang mewajibkan PMA itu kalau buka pabrik di Indonesia, perusahaan asing itu sumber daya manusianya, resourcesnya, riset R&D-nya, riset dan development itu harus menggunakan dalam negeri, pusat riset dalam negeri supaya dihitung TKDN-nya. Karena kalau tidak nggak dihitung. Saya kira ini cukup lumayan mendorong minat. Tinggal nanti masalah tax incentive yang harus lebih didorong lagi ya. Yang terakhir ini saya coba bayangkan. Jadi misalnya ada sebuah perusahaan X, Philips atau Siemens something, dia datang ke Indonesia, dia mau jualan, dia bikin pabrik di Indonesia untuk itu, tapi dia nggak boleh cuma datang ke sini memproduksi di sini dengan semua know-how dia. Dia harus bekerja sama dengan riset di Indonesia. Riset di Indonesia. Baru itu dihitung TKDN-nya. Karena itu ya dihitung sebagai TKDN. Nah, itu mestinya buat si lembaga riset dengan perkembangan ini itu adalah sebuah peluang kerjasama yang luar biasa ya. Betul, peluang kerjasama yang sangat luar biasa dan di satu sisi juga kita dituntut untuk lebih agile ya, lebih cepat ya kan dalam penyelesaian kerjasama. Terutama kan bottleneck-nya kan di situ tuh. Bahwa pusat riset, universitas kadang kan agak birokrasi. Nah, ini kita juga dituntut supaya lebih cepat karena industri kan maunya cepat. Ya kan itu. Jadi menurut saya harus kedua belah pihak lah ya, dari sisi kita, dari pusat riset dan universitas juga harus lebih cepat dalam melakukan PKS. Prof, tapi kan saya membayangkan mengingat ini baru mulai nih. Ya, betul. 2016 tadi ya. Betul. Padahal ada begitu besar tadi, ada 94%. Ya. Itu sebetulnya ada roadmap ke arah 100% atau gimana? Atau sekarang 10% dulu, nanti 20% gitu. Ya, di roadmap yang dibangun oleh Kemenkes itu ada. Ada. Itu ada.
2035 sampai 2035 berarti sekitar 15 tahun lagi ya. 15 tahun lagi itu kalau nggak salah menjadi udah sekitar 55-60%. Oke. Nah, naiknya ya. Iya, iya. Itu luar biasa ya. Iya, iya. Target yang mudah-mudahan bisa dicapai. Mudah-mudahan. Oke. Nah, dalam hal ini kan saya percaya perlu ada kerjasama, paling tidak kan ada di situ ada pemerintah. Tapi ada lembaga penelitian dan ada industri lah ya. Perusahaan-perusahaan. Saya jadi tertarik untuk bertanya. Yang saya tahu kan ada kerjasama antara IMERI dengan asosiasi perusahaan dan alat kesehatan dan laboratorium Gakeslab ya. Itu bisa diceritakan, Prof? Ya, jadi Gakeslab ini salah satu partner kita yang kita mulai sejak awal dan sangat konsisten ya, sehingga akhirnya kita mendirikan sebuah entity yang namanya IMEGA ya, IMERI Gakeslab gitu ya. IMERI Gakeslab. Ya, kita berharap nih bisa menjadi katalisator lah Bang Ade, mempercepat gitu ya dengan menjadi satu, kita duduk bersama IMERI dan Gakeslab jadi satu unit begitu. Jadi kita membantu nih untuk pengembangan alat kesehatan, kita bantu mulai dari satu misalnya sebagai contoh kita mencari ide, menjaring, melihat, jemput bola lah mana penelitian-penelitian yang kira-kira bisa dipasarkan, mana penelitian-penelitian yang dibutuhkan oleh pasar. Makanya kita punya event Open Innovation. Open Innovation. Yang adalah apa itu, Dok? Itu adalah sebuah event yang mengundang semua orang, ya inovator-inovator, ya inventor-inventor untuk di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, bahkan luar negeri. Luar negeri. Ada yang ikut dari MIT, dari Harvard, dari Osaka mereka ikut. Topiknya misalkan kali ini dalam hal pengembangan alat bedah, pengembangan telemedicine, pengembangan AI, ya seperti itu. Mereka ikut, mereka menyumbangkan ide. Jadi mereka datang dan apa kemudian? Mereka datang membawa hasil kreativitas mereka dalam bentuk prototipe yang sudah mereka buat ya. Misalkan sebuah alat untuk mendeteksi tuberkulosis menggunakan kecerdasan buatan, misalnya salah satunya itu ada seperti itu. Ada untuk mendeteksi COVID, mendeteksi mental kelainan gangguan jiwa dan sebagainya. Jadi mereka datang bertemu di IMEGA ini? Bertemu di event Open Innovation ini. Kemudian harapannya adalah melalui acara semacam ini, pertemuan antara berbagai pihak ini, produk-produk mereka akan dibeli oleh perusahaan, oleh industri. Exactly, betul. Nanti ada business matching di ujungnya. Pemenangnya itu biasanya 3 pemenang utama itu akan kita masukkan ke business matching, dicariin jodohnya. Jodohnya si perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia ini. Iya, betul. Ini ada inovasi seperti ini. Siapa yang menangkap gitu kan. Tapi kalau yang kalah nggak di? Ya nggak juga, bisa juga. Yang bisa kalah juga. Bisa juga. Kalau mereka tertarik, ada perusahaan yang melihat, ini keren nih, walaupun nggak menang. Ada. Gitu. Wow, itu udah berjalan berapa lama? Dengan Gakeslab kita baru intens 2 tahun ini. 2 tahun ini. Kalau Open Innovation-nya sudah 5 tahun, ini yang kelima ya. Tapi dengan Gakeslab baru 2 tahun. Jadi mungkin yang 3 tahun pertama tidak melibatkan pembeli ya? Belum, secara langsung kasarnya tanda kutip kan? Betul. Kalau sekarang sudah Gakeslabnya terlibat. Sebagai acara ini diselenggarakan oleh IMEGA. Jadi 2 belah ya. Betul, IMERI Gakeslab. Jadi lebih tajam lah sekarang kita kerjasamanya, lebih intens. Gitu. Prof, tapi kalau menurut walaupun ini sebetulnya bukan profesor kan bukan bagian dari industri ya. Tapi kan kita sering dengar tuh, wah peraturan tuh tumbang tindih segala macam gitu ya. Udah ada kewajiban surat izin edar ya. Kemudian harus juga punya ISN gitu kan. Itu kalau Prof melihat seperti apa? Ya, ini memang yang kalau sekarang saya lihat Bapak Menkes kita cukup concern ya melakukan transformasi kesehatan antara lain di bidang ketahanan kesehatan, di farmasi, obat dan alkes. Saya kira termasuk regulasi-regulasi itu yang mungkin harus disederhanakan. Karena itu mengganggu ya. Betul. Ada yang beberapa yang mengganggu, kalau yang mengganggu dari sisi prosedur yang mungkin harus disederhanakan gitu ya. Dan tadi membuat orang supaya tidak enggan mendaftarkan dia alkes buatan dalam negeri seperti itu. Karena orang kan memang harus berinvestasi dan berharap bahwa investasi itu akan membawa
ya untung lah ya, profit at the end of the day kan. Kalau itu dipersulit gitu ya. Iya. Nah, IMERI sendiri terlibat nggak mengadvokasi regulasi? Terlibat. Ya. Kita selalu mengadvokasi, antara lain kita waktu itu yang kita terlibat sekali adalah melahirkan Permenkes untuk uji klinik Alkes. Oke. Tadinya tidak ada uji klinik Alkes, peraturannya kita terlibat membantu, dan bahkan kita terlibat membantu juga ya inovasi-inovasi yang lahir dari mana-mana kita lakukan uji klinik di IMERI. Itu salah satu ini IMEGA juga. IMEGA kita harap akan menjadi katalisator juga. Jadi mempermudah teman-teman untuk mencari tempat melakukan uji klinis misalkan. Seperti itu. Prof, tapi kan ini bukan cuma IMERI di Jakarta, ada nggak di daerah-daerah lain? Pusat-pusat riset sejenis gitu. Ya. Nah, ya ini juga concern kita ya. Ini concern kita bagaimana Indonesia kan demikian luas ya. Nggak mungkin hanya satu, pasti dia butuh beberapa. Jadi harus direplikasi. Oleh karena itu kami selalu mengundang teman-teman di seluruh Indonesia bahwa namanya Indonesia. Jadi anggota IMERI itu bukan saja UI, bukan saja FKUI, ada dari teknik, ekonomi, sosial humaniora, bukan saja UI, ada dari UGM, Erlangga, ITB, dan seluruh bahkan luar negeri. Jadi itu salah satu target kita. Dan juga kita selalu mengadakan 2 acara setiap tahun ya, Open Innovation, dan satu lagi adalah International Conference on IMERI ya, Eyes on IMERI. Itu juga selalu mengundang teman-teman seluruh Indonesia. Tujuannya sih replikasi supaya di tempat lain pun bisa berdiri pusat riset seperti ini. Ini mungkin penutup nih, Prof. Optimis nggak, Prof? Gini, maksud saya optimis tuh realistis juga kan? Kita punya nggak sih sumber daya orang-orang pinter? Punya nggak sih sebenarnya basis infrastruktur penelitian yang cukup segala macam? Kita jujur aja nih, Prof. Kalau optimis, saya optimis. Saya optimis. Kenapa? Saya menjalani, saya membangun IMERI dari tahun 2014. Saya terlibat betul aktif 2014, jadi sudah 7 tahun. Sebagai contoh, ketika kita pertama kali baru membangun IMERI, bangunannya belum jadi ini, tapi kita udah siap-siap. Kita begitu hampir jadi, kita open recruitment untuk research assistant, tenaganya master, dan postdoctoral fellow, PhD. Kita open itu Bang Ade. Ya, bayangkan yang daftar itu 200-300 orang. Dari berbagai universitas di Indonesia dan luar negeri. Luar biasa. Pinter-pinter, muda-muda. Saya minta tuh IQ, saya tulis syarat IQ di atas 120. Itu dapat. Itu hebat-hebat. Luar biasa ya. Alhamdulillah. Iya. Nyari milihnya sampai susah, karena bagus semua. Tinggal masalah uangnya aja. Tinggal masalah uang aja. Kalau diberi insentif yang kita nggak besar-besar amat, tapi lumayan lah. Itu yang datang bagus-bagus. Bagus-bagus. Tinggal di retain dengan karir pathway yang bagus, proyek yang bagus, udah di sini semua mereka pasti. Jadi syaratnya jadi didukung pemerintah. Didukung industri, kerjasama dengan industri. Mudah-mudahan ini bisa 5 tahun lagi kita ketemu lagi, Prof, dengan suasana yang jauh lebih indah dari ini. Tapi terima kasih loh, Prof. Bukan hanya untuk kehadirannya sore ini, tapi atas apa yang Anda dan teman-teman IMERI sudah lakukan ya. Karena pasti kalau ini sukses, yang juga bahagia kita semua sebagai warga Indonesia. Betul Bang Ade. Penonton Cokro, begitulah percakapan saya dengan Prof. Iko ya. Kita doakan bersama agar apa yang dilakukan IMERI bekerja sama dengan Gates Lab, IMEGA, semua itu mencapai hasil seperti yang diharapkan. Karena kalau mereka berhasil nih, kita semua loh yang akan menikmati manfaatnya bersama. Jadi penonton Cokro TV, terima kasih Prof. Iko. Terima kasih Bang Ade. Sampai ketemu.